Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, boys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bener Gibran nih, Masya Allah. Welcome back. Kenapa nih ya? Gibran semangat banget hari ini. Welcome back, boys. We're not going to wait any longer. Kita mulai saja. Oh, ada yang masuk. Ada Ara. Today, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You're going to be practicing your pronunciation on this topic, heteronyms and homonyms. Kedua jenis ini masuk dalam homographs. Dulu kalian sudah pernah belajar homophones. Sekarang kalian belajar homographs yang terbagi dua. Heteronyms and homonyms. Nanti kita bahas lebih jauh. Apa sih maksudnya homophones, homographs, heteronyms, and homonyms? Sebelum kita lanjut, kita tahu dulu, kalian harus tahu dulu nih, pengertian dari kata homophones terdiri dari dua kata. It's made out of two words. Homo means the same, phones means sound or audio. Berarti kalau homophones ini pasangan kata yang bunyinya sama tapi ejaannya berbeda dan artinya juga berbeda. Kalian udah pernah belajar ya ini. Sekarang yang homograph sama ini. Homo artinya the same, sama. Graphs artinya writing, tulisan atau ejaan. Berarti homograph ini ejaannya, tulisannya sama. Sekarang kita bahas yang homonyms dulu. Names, heteronyms, and homonyms. Akhirannya nyms. Ini artinya sama dengan graphs, tulisan, writing, spelling, ejaannya. Homo tadi the same, sama artinya. Berarti homonyms yang the same, yang sama, ejaannya. Bacanya sama. Pengucapannya pun sama. Berbeda dengan heteronyms. Ejaannya, tulisannya sama. Tapi pengucapannya berbeda. Hetero itu berbeda. Oke, kita bahas lebih jauh. Tadi baru kenalan dari namanya aja. Oke, tadi definisinya udah sempat Michelle sebutin lisan. Homographs versus homonyms. Kalau homographs itu homonyms itu bagian dari homographs. Heteronyms juga bagian dari homographs. Ingat, graphs itu artinya tulisan. Nyms juga sama, artinya tulisan. Depannya homo, sama, the same. Jadi ini yang tulisannya sama. Kalau homonyms itu yang sama tulisannya, pengucapannya pun sama, artinya berbeda. Heteronyms tulisannya yang sama, pengucapannya berbeda, arti pasangan kata juga berbeda. To understand more about these terminology, kita tonton dulu videonya. Sebenarnya sih kalian nggak perlu terlalu tahu dalam atau harus inget ini nama-namanya. Yang penting kalian tahu cara bacanya aja. Homonyms, homophones, and homographs. Homophones are words that have the same sound but have different meanings. Nah, ini yang udah pernah For kalian pelajari. example, male and male. What other words can you think of that have the same sound but different meanings? Jadi pasangan kata itu bisa 2 atau 3. Contoh yang 3 kata. There, there, there. 3 kata ini bunyinya sama.
tapi penulisannya berbeda dan artinya berbeda. Ini disebut dengan homophones. Penutur asli bahasa Inggris, kalau penulisannya juga sering, kadang-kadang bukan sering, kadang-kadang juga salah. Maksudnya dia there, tadi there itu menunjukkan possession, kepunyaan. Contoh, their house, terbalik. Their house. Tapi penutur asli bahasa Inggris nulisnya, nah, their house. Karena bunyinya sama. Kenapa mereka salah spellingnya? Karena dulu kecilnya pertama kali mereka belajar berbicara itu dengan mendengar. Sama kayak kita yang orang Indonesia. Dulu waktu kalian kecil, kalian bisa belajar bicara dari mendengar ibu kalian ngomong. Sama penutur asli bahasa Inggris juga kok bisa dia bisa bahasa Inggris awalnya dengan mendengar. Karena sudah terbiasa mendengar, belum belajar menulis atau membaca, mereka mendengar dulu, sama kayak kita. Jadi, karena sudah terbiasa dengan, suara, mereka nggak terlalu memperhatikan penulisannya, makanya seringnya salah tulisannya, karena bunyinya aja yang diperhatikan. Ini kebanyakan sih sama orang-orang yang kurang pendidikannya. Kurang maksudnya kurang, cuma SMA karena nggak memperdalam ya, nggak sampai kuliah, kurang pendidikannya. Jadi makanya hati-hati kalau kalian spellingnya berantakan, nanti dianggap uneducated, kurang pendidikannya. Dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Here are some more homophones. Berry and berry. Two, two and two. Night and night. Bee and bee. Each of these words have the same sound or pronunciation, but a different meaning. Homographs. Homographs are words that have the same spelling, but different meanings. For example, bow and bow. Nah, contoh ini bow and bow. Tulisannya sama, B-O-W, bacanya bisa dua, bow and bow. Nah, ini yang contoh heteronyms. Names tulisannya sama seperti ini, tapi pengucapannya berbeda. Hetero itu berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Can you think of any more words that are spelled the same but have different meanings? Here are some more homographs. Wind and wind. Live and live. Wound and wound. Lead and led. Each of these words are spelled the same but have a different meaning. An easy way to remember which is which is to look at the suffix in each word. Suffix itu akhiran. Both are of Greek origin. Phone meaning sound, homophones sound the same, and graph meaning to write. Homographs are written the same. What about words that are pronounced the same and spelled the same? Words like left, as in the car turns left, and there is one apple left. Nah, ini kata left pengucapannya sama tapi punya arti yang berbeda. Ini yang namanya homonyms. Penulisannya sama, bunyinya sama, artinya yang berbeda. Left and left are homonyms, words that are both homophones and homographs. Can you think of any more homonyms? That is, words that sound the same and have the same spelling? Here are some examples of homonyms. Letter and letter, right and right, ring and ring, bat and bat. Sometimes the word homonym is used more broadly
to refer to any word that is a homophone or a homograph. See how many homophones. Okay, I'll have to cut it short. Hang on, someone just came in. Oh, ada Altamis. Assalamualaikum Miss, maaf terlambat. Waalaikumsalam. That's all right. Kita baru mulai, baru sebagian. Now let's continue Homographs to the and next slide. Let's look at some more example with heteronyms. Diingatkan lagi, names artinya writing, tulisan, ejaan. Hetero artinya berbeda. Jadi kalau heteronyms itu tulisannya, names tulisannya sama tapi pengucapannya hetero, berbeda. Pronunciation-nya berbeda. So let's look at these words. Kita lihat dulu. Kata ini punya dua pengucapan. Look at the IPE symbols. If you don't know how to pronounce a word in English, just look at the IPE symbols in your dictionary. Kalau kalian bingung nih cara pengucapan sebuah kata dalam bahasa Inggris, lihat aja tulisan IPE symbols yang ada dalam kamus. Penulisan IPE symbols ini mewakili cara pengucapannya. Tapi kalau spelling enggak mewakili cara pengucapannya karena kebanyakan spellingnya itu berbeda. Pronunciation-nya itu berbeda dengan spellingnya. Oke, kata pertama, bacanya yang pertama. Gitar bass, pengucapannya bass. Bass. Ikan bass, ini sejenis ikan kakap putih. Bacanya bass. Bass. Bass, bass. Kalau orang Australia bilang ikan bass ini ikan baramundi. Mungkin kalau kalian pernah nonton acara MasterChef Australia, nah sering tuh ikan baramundi dipakai kakak putih. Next word, sama kata ini pengucapannya ada dua. Yang kiri on the left, bow, this is a verb, kata kerja. Bow artinya membungkuk. And on the right is a noun, bow. Bow artinya pita atau busur untuk memanah. Kalau base and bass, dua-duanya ini kata benda. Word number 3, kalau i kecil ada titik 2, ini bunyi i-nya panjang. Lead and led. Lead is a verb meaning memimpin atau menunjukkan. Contoh, lead the way, tunjukkan jalan. Pimpin jalannya. Led, ini kata benda, a noun. Artinya ini sejenis logam timbal. Atau kalau pensil nih bagian itemnya namanya lead. Next, win atau wine. Kita mulai dari yang kiri dulu. Wine is a verb artinya memutar. And wind kata benda, a noun artinya angin. Memutar contoh, zaman dulu tuh kalau mainan yang bisa bergerak itu diputar, ada tuasnya, ada puterannya di belakang. Kayak robot-robotan diputar belakangnya. Sekarang sampai sekarang mainan zaman sekarang ada nih. Mainan zaman sekarang. Zaman sekarang mainan dari zaman dulu. Kalau kalian ketemu tukang asongan yang jual anak ayam. Anak ayamnya bisa bergerak. Itu diputar dulu. Nah itu. You have to wind uh, apa namanya bukan tombol, tuasnya, the lever. Next, the last word ini yang agak membingungkan, suka salah sebut. Ini ada tanda seperti apostrof, apostrophe, tanda, nah kayak koma di atas. Ini fungsinya bukan untuk menggantikan huruf yang hilang. Kalau apostrof kan untuk menggantikan huruf yang hilang. Contoh, kalau singkat, it is, kita singkat, ini i-nya dibuang, diganti jadi apostrof. Nah, itu guna apostrof untuk menggantikan huruf yang hilang dalam penyingkatan. Tapi kalau dalam pronunciation, tanda ini untuk menunjukkan penekanan pada suku kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak mengenal penekanan suku kata. Maksudnya apa nih? Contoh di kata pisang. Pisang ada dua suku kata. Kalau kita penggal, ada dua suku kata. Kalian belajar bahasa Indonesia pasti udah nih, pemengalan suku kata.
Dua-duanya ini suku katanya diucapkan dengan tekanan yang sama. Nggak ada yang salah satu suku kata penekanan lebih tinggi. Jadi kita nggak ada nih bilang pisang itu pisang. Berarti penekanannya di suku kata pertama. Atau di suku kata kedua, bunyi sangnya yang tinggi. Pisang. Nah, nggak ada. Bahasa Indonesia bunyinya datar aja. Pisang. Tapi kalau bahasa Inggris, beda nih. Coba. Banana ini ada berapa suku kata? Kita penggal-penggal yuk. How many syllables are there? 3. 3. Very good. Nah, ada satu suku kata yang pengucapannya lebih tinggi intonasinya. Nah, itu yang namanya penekanan suku kata. Suku kata bahasa Inggrisnya syllable. Silabel kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada stressing the syllable di suku kata kedua. Nggak melulu kedua, nanti ada yang pertama, ada yang terakhir. Tergantung nih penekanannya di mana. Berarti suku kata kedua kita bacanya lebih tinggi. Banana. Banana. Kalau salah naruh penekanan suku kata, kedengerannya aneh. Contoh umpama taruh di awal. Banana. Atau di akhir. Banana, aneh tuh kedengerannya. Bahasa Inggris seperti itu, makanya yang bikin beda dengan bahasa Indonesia dan yang bikin kita nih agak susah to sound like a native English speakers. It's kind of difficult because there is the syllable stressing and different intonation dan penggunaan intonasi yang berbeda. Itu makanya kita nih yang bukan penutur asal bahasa Inggris agak susah nih kedengeran kayak penutur asli. Tetap aja bisa ketahuan kalau kita nih non-native English speaker. Karena tadi, jadi kalian ingat-ingat, kalau mau terdengar seperti penutur asli, perhatikan penekanan suku kata dan intonasinya. Miss juga sering ngajarin di kelas, kalian bacanya harus disambung. Jangan satu kata. Nah itu juga termasuk salah satu yang membantu. Nanti kita bakal perdalam lagi. Oke, balik ke sini. Nah, sekarang ini ada tanda. Oh ya, lupa belum di sini. Suku kata yang bacanya lebih tinggi itu dikasih tanda dengan apostrof tadi, tanda koma di atas. Berarti untuk kata yang ini penekanannya di suku kata kedua. Yang ada apostrofnya itu kata yang suku kata di belakangnya itu yang ditekan. Berarti yang ini yang di sebelah kanan penekanannya di suku kata pertama. Perhatikan kalau ada huruf U titik 2 berarti U-nya panjang. Kemudian yang membedakan huruf S-nya yang terakhir. Ini kalau bunyinya Z berarti kata kerja ini udah pasti. Kalau bunyinya S bisa kata sifat, bisa kata benda. Nah itu perbedaan gampangnya. Berarti yang sebelah kiri bacanya refuse. Refuse artinya menolak. Yang sebelah kanan refuse. Lebih tinggi intonasinya. Refuse. Kalau yang ini refuse. Nah, beda penekanan sedikit. Kita latihan dulu yuk. Repeat after me. Base. Sama-sama yuk. Base. Base. Yes, very good. Bass. Bass. Ada A Bass. sama E. Bass. Bass. Dikit lagi. Tadi bunyinya bass doang. Bass. Bass. Nah, itu dia. A sama E digabung. Bass. Bass. Good. Word number 2. Yang kiri dulu. Bow. Bow. Yes, bow artinya membungkuk atau menundukkan. Yang sebelah kanan, bow. Yes, beda bunyinya ya. Word number 3. Lead. Lead. That's right. Lead. Bunyi I panjang. Lead. Itu giginya kelihatan. Just like when you're smiling, lead. Nah, bunyinya itu. Good. Led. Red. That's right. Word number 4. Wine. That's Wine. right. Good. Win. Win. Yes, bunyi I-nya pendek. Jadi kalau ada lambang angka 1 Romawi, ini bunyi I pendek. The last word.
Refuse. Refuse. That's right. Refuse. Refuse. Good. Refuse artinya sampah. Kata benda. Well done. Let's practice. Yang pertama, Enzo. Contoh dulu. Boleh disambung, enaknya sih disambung. Supaya bisa nyambung ke bunyi E-nya. He is dibaca jadi his. His enak. Kalau sebentar, kasih tahu dulu. Kalau disambung, he is, S-nya bunyinya jadi seperti Z. His, his. He's a bass player in a heavy metal band. In a disambung jadi in. He's a bass player. He's disambung nih. Kalau pakai yang ini ya, yang sudah disingkat, sambung sama E-nya. He's a bass player in a heavy metal band. Bacanya boleh metal, boleh metal. Betul dua-duanya. Yuk dicoba sama Enzo. He's a bass player in a heavy metal band. That's right. Dilancarin. Udah oke, good. Lanjut lagi dilancarin. He's a bass player in a heavy metal band. That's right. Very good. He's a bass player in a heavy metal band. Heavy metal itu rock cadas kalau bahasa Indonesianya. Jadi musik rock yang gumbrang-gambreng kayak orang lagi ngamuk-ngamuk. Next, sekarang gilirannya Arfa. Sebentar, aku nggak mau. Hang on. What's the matter? Oh sebentar ya. Oh ini kelewatan. Tunggu sebentar. Ini agak nge-lag ini. Tunggu. Mister ambil yang baru ya. Kayaknya ini ada ngaco nih. Bentar. Nge-lag. Enggak ya. Oke, yang ini sudah. Sekarang Arfa. The fisherman caught GH-nya silent. Kita sambung bunyi T-nya dengan E. Caught. Atau caught juga boleh. Caught a big bass. Bacanya bass. The fisherman caught a big bass. Yuk dicoba sama Enzo. Sama Arfa. The fisherman caught the big bass. Dikit lagi dilancarin. Udah betul. The fisherman caught a big bass. The fisherman caught the big bass. Caught a big bass. Jangan Caught a jeda big bass. lagi. Nah, gitu lanjut. Caught a big bass. Lagi, one more time. Caught the big bass. That's fisherman it. Lanjut. caught the big bass. Yes, good job. The fisherman, saat dikit lagi nih tadi bunyi SH-nya kurang SH. Bunyinya fisher. Bunyinya S, harusnya fisher. Seperti SY bunyinya kalau bahasa Indonesia. Fisherman. Fisherman. Beda dengan fisherman. Fisherman ini kayak merek permen pedes ya. Kalau di supermarket kalian suka temuin. Lambangnya perahu nelayan. The fisherman caught a big bass. Caught menangkap. Beda dengan dengan memancing. Kalau menangkap itu berarti pakai jala. Oke, good. Kita lanjut lagi. Next. Sekarang gilirannya Gibran. We bow our heads in prayer. Head sama in disambung. Heads in prayer. Dicoba sama Gibran.
We bow. We bow. We bow our heads in prayer. That's it, betul, dilancarin. Udah betul. Head sin disambung. Good. Sekali lagi. We bow our We bow. we bow our heads in prayer. That's it. Bow di sini artinya menundukkan kepala. We bow our heads, kita menundukkan kepala in prayer saat berdoa. Good. Next, Ara. I tied the ribbon around the present in sama disambung in a pretty bow atau pretty bow juga boleh. Ribbon on-nya bunyinya en. Yuk dicoba sama Ara. I tied the ribbon around the present in a pretty bow. Yes, that's it. Very good. Pretty. Bacanya nggak boleh pretty. Kalau pretty nama perempuan Indonesia. Well done. Next. Sekarang Altamis. The children will lead, will sama lead akhirannya L. Kita sambung aja nih bunyi L-nya jadi satu. Jadi jangan dikasih jeda. The children will lead the torch parade this weekend. Parade. Yuk dicoba sama Altamis. The children will lead the torch parades the weekend. Parade this weekend. Parade this weekend. Sekali lagi, will lead disambung. The children The children will lead the torch parade the weekend. this weekend. This weekend. Weekendnya disambung. Weekend. Weekend. Nah, sekali lagi. The children The will lead children the will lead the torch parade the weekend. parade. 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 Sekali lagi. Parade this weekend. Parade this weekend. Nah, itu dia. Yuk dilancarin lagi. The children will lead the torch parade the weekend. This weekend. This weekend. Beda artinya this sama the ya. Good. The children will lead the torch parade this weekend. Jadi bacanya mulai disambung-sambung bunyinya. Kalau bisa disambung, disambung. Kalau nggak bisa disambung, didekatkan. Itu bahasa Inggris kalau pengucapannya, pronunciation-nya seperti itu. Beda dengan bahasa Indonesia ya. Hang on. Kita nggak ada kata yang disambung-sambung, dideketin semua. Kalau bahasa Inggris ada yang disambung, ada yang berubah bunyi, dileburkan bunyinya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Makanya bahasa Indonesia itu termasuk salah satu bahasa yang gampang. Kalau kalian perhatikan banyak orang asing lancar banget bahasa Indonesianya. Bahkan di negara Rusia ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di Australia yang berbatasan sama Indonesia, Australia kan di bawah, atasnya itu Indonesia, itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Mishuar punya teman guru orang Australia, dia ngajar bahasa Indonesia di Australia. Oke, next. Sekarang gilirannya Raya. Sebentar. Where is number 6? Ayo Ryan kalau gitu. The day after disambung. Day after. Running disambung. Running a. The day after running a marathon, my legs felt like lead. Yuk dicoba. The day after running a marathon, my legs felt like lead. Perfect, very good. Bacanya pelan-pelan betul, tapi nggak satu kata. Great job. Jadi nggak perlu buru-buru. Pronunciation itu nggak perlu buru-buru. Yang penting clear, jelas, dan bunyinya nggak satu kata. Disambung atau didekatkan bunyinya. Oke, lanjut lagi. Back to Enzo. Gampang ini, coba yuk Enzo sendiri. The wind blew my blue hat. Yes, great job, betul. The wind blew my blue hat. Ini nggak ada yang bisa disambung, tapi bacanya udah benar dideketin. Blue and blue are homophones, bunyinya sama. Next, sekarang giliran Arfa. You can wind, kalau yang ini wind. You can wind the window down. Yuk dicoba sama Arfa. You can wind the window down. Nah, kalau can sudah dalam kalimat, bacanya jadi can.
can. Kalau can berdiri sendiri, nggak ada kata lain di dalamnya, di setelahnya, bacanya can. Atau kalau menjawab pertanyaan, umpama, can you sing? Nah, kalimat tanya di depan can bacanya. Jawabnya juga can. Yes, I can. Tapi kalau bukan dalam kalimat tanya atau menjawab pertanyaan, dalam kalimat can bunyinya can. You can wind the window down. I can sing, contoh. Yang ini. Nah, ini bacanya can jadi can. I can sing. Can you sing? Yes, I can. I can sing. Nah, itu bedanya. Khusus untuk kalimat positif, can bisa bunyinya can dalam kalimat. Tapi kalau tidak bisa, salah lambang. Bunyi A-nya agak panjang. Jadi bukan T-nya yang diperjelas. I can't. Nggak perlu bunyi T-nya. Bukan T-nya yang diperjelas. A-nya yang agak panjang. I can't sing. I can sing. I can't sing. I can sing. Beda tuh ya pengucapannya. Oke, sekali lagi yuk Arfa. You can wind the window down. You can wind the window down. That's it. Much better. Good. Lanjut lagi. Sekarang Gibran. On cold mornings. Nah, yang ini bacanya refuse. Yang ini bacanya, sebentar. Nah, ini May bacanya sama dengan bulan Mei. The car may refuse to start. To-nya bunyinya jadi te. Kalau to berdiri sendiri bunyinya to. Tapi kalau sudah dalam kalimat bunyinya te. Refuse. S-nya seperti Z. Yuk dicoba. On cold mornings, the car may refuse the start. To start. To start. Yes, sekali lagi. On cold mornings, the car may refuse to start. On cold mornings, the car may refuse to Refuse. start. Refuse. Refuse to start. Oh, sedikit lagi. Ini bunyi F-nya jangan ketukar sama V. Refuse. Refuse. Oh, itu masih V. Refuse. Refuse. Masih V. Jangan digetarin pita suaranya. V, V. Bunyinya ada anginnya. Enggak ada bunyinya, ada anginnya. Refuse. Refuse. Nah, itu dia. Ayo lagi. On cold mornings. On cold mornings, the car may Refuse. refuse to start. To start. Good job. Ketukar nih. Biasanya orang Indonesia semuanya F. Nih Gibran beda sendiri nih ya. Jadi orang Indonesia bunyi F sama V seringnya sama. Padahal bunyi V itu beda. Tadi kayak Gibran. V itu pita suaranya bergetar. Jadi bacanya bukan refuse. Jadi bunyinya F tetap F. Refuse. Refuse to start. On cold mornings, morningsnya pakai S. Berarti morningnya lebih dari satu. Umpama nih, dalam 1 minggu, berarti kan ada 7 kali pagi hari. Jadi on cold morning, setiap, ini artinya sama dengan tiap pagi. Sama dengan artinya every morning. Kalau pakai every, nggak boleh morningnya pakai S. Contoh lagi, on Sundays, ada S-nya. Ini artinya sama dengan every Sunday. Kalau udah pakai every, nggak boleh ditambahin S belakangnya. Oke, artinya on cold mornings, di pagi yang dingin, ngartiinnya jangan the car may refuse, mobil menolak untuk menyala. Nah, ngartiinnya jangan gitu. Mobil susah untuk dinyalakan karena mesinnya kedinginan. Kalau mobil di negara 4 musim itu ada pemanasnya ya, bukan cuma AC, ada pemanasnya. Jadi pada saat musim dingin, kita di dalam mobil nggak kedinginan, ada pemanasnya dinyalain. Next sentence is for Ara. Yang ini bacanya refuse. We separate refuse. Yuk dicoba sama Ara.
We separate refuse from recyclables. Oh, betul. Recyclable. Sedikit lagi. We separate Recyclables. refuse from recyclables. We separate refuse from recyclables. 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 One more time. Dilancarin. We separate refuse from recyclables. 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 Aha, that's it. Separate, memisahkan refuse sampah dari recyclables yang bisa didaur ulang. Good job. Next, bagian berikutnya. Kalau tadi yang bunyinya berbeda, heteronim. Sekarang homonims, bunyinya sama, tulisannya pun sama. Yang berbeda artinya doang. Nah, contoh pertama. Tulisannya begini, bacanya sama walaupun artinya ada dua. Bad. Bad. Hati-hati, T beda dengan D, bukan bad. Kalau kita pakai D, biasanya tuh bunyi A-nya agak panjang. Jadi untuk membedakan dengan ini bunyi A-nya lebih panjang yang bunyi D. D itu konsonan yang hidup. Maksudnya apa hidup? Suara kita bergetar. Bad. Bad. Kalau yang ini bad. Bad. Pendek bunyinya. Bat, alat pemukul, baseball atau softball termasuk pingpong bat. Alat apa namanya itu? Bat, kita nyebutnya juga bat ya, maksudnya bat pingpong. Nah, sama bat kelelawar binatang. Word number 2, bark. Bark. Yang kiri ini kata kerja menggonggong, anjing menggonggong, the dog bark. Bark yang sebelah kanan kata benda artinya kulit kayu yang biasa dibuat jadi kertas, dibikin bubur dulu, namanya pulp, P-U-L-P, baru dibikinin jadi kertas. Word number 3, fly. Yang sebelah kiri ini kata kerja fly, terbang. Di sebelah kanan kata benda fly, lalat. Ada satu lagi arti fly. Ini kalau celana yang anak cowok atau anak cewek punya celana panjang atau celana pendek, kan ada resleting tuh ada penutupnya ya, ada lapisan, kain lapisan jadi kita nggak ngeliat langsung resletingnya. Ada penutupnya. Nah, ini yang penutup resleting ini yang bikin resleting nggak kelihatan namanya fly. Jadi kalau umpama nih resleting kalian turun, jadi fly-nya kan terbuka tuh. Your fly is undone. Maksudnya resletingnya tuh turun jadi kelihatan tuh dalamnya. Fly-nya terbuka. Nah, itu namanya fly. Next, park. Artinya ada dua. Yang kanan ini kata kerja memarkir. And on the left, this is a noun. Artinya taman. Yang terakhir, W-nya enggak bunyi. Jadi bacanya cuma S-O. So. Ada dua arti, so kata benda gergaji dan so bentuk kedua dari si kata kerja melihat. Ini juga kebetulan homophones dengan nah ini bacanya sama. So, ada tiga. So yang kanan ini menjahit. So yang kiri ini kata penghubung. Contoh, I woke up late, so I missed the bus. Saya bangunnya telat, jadi so artinya jadi. Sehingga saya saya ketinggalan bus. So ini bentuk kedua dari melihat. So ini menjahit. She is sewing. Good. Kita coba dulu. Sama-sama yuk. Repeat after me. Bat. All together. Bat. Sama-sama yuk. Yes. Yes. Bat. Good. No, nggak boleh bait. Bat. But Nah, good job. Bark. Bark. Yes. Fly. Bark. Good. Park. Bark. Yes. So. That's it. Jadi nggak ada bunyi W-nya ya. W-nya silent. Let's practice. Sekarang Miss Juliar panggil dari bawah. Dari Ryan. Bot. GH kalau di tengah kata itu selalu silent.
Ini U-nya pun nggak bunyi. Jadi bacanya B-O-T. Bought. Disambungin atau bought. I bought a bat. I bought a bat at the sporting goods store. Yes, betul. Yang ini bacanya nyambung semua. Sporting goods ini akhirannya bunyinya G nyambung. Goods akhirannya S, store depannya S disambung juga. Sporting goods store. 3 kata bacanya jadi 1. Sekali lagi yuk dilancarin sama Ryan. I bought a I bat. bought a bat at the sporting goods store. That's it. Very good. Bacanya pelan tapi disambung. Oke banget. Yang penting itu. Jadi nggak perlu bacanya cepat-cepat. Pelan. Yang penting nyambung bunyinya. Good. Lanjut. After Ryan. Giliran Altamis. Tunggu sebentar. Nggak keluar lagi nih. Ah, ini dia dari sini. Iya, dibaca sama Altamis. A bat is disambung. A bat is a mammal and sama disambung. And a nocturnal animal. A bat is a mammal and a Mm-mm. nocturnal animals. And a nocturnal. And a nocturnal animals. Sekali lagi dilancarin. A bat is a A mammal and mammal. Bacanya a mammal. mammal And and nocturnal animal. ketinggalan E-nya. And a nocturnal. And a nocturnal. And a nocturnal animal. Lancarin lagi yuk. A A bat is bat a is mammal. mammal and a nocturnal animal. Mammal. Mammal and Nah, a nocturnal animal. that's it. Pelan-pelan aja Altamis, nggak usah buru-buru. Yang penting betul dulu ya. Nanti kalau udah lancar, boleh dipercepat. Kita sekarang belajar dulu pelan-pelan, disambung dulu bunyinya. The pronunciation of each word is correct. Kalau sudah benar, then you may speed up. Kalau udah benar semua, baru boleh dipercepat. Contoh, dari dulu Miss Juliar kalau membaca dari dulu sampai sekarang. Sekarang pun Miss Juliar kalau baca berita dalam bahasa Inggris selalu di read aloud. Latihan pronunciation terus nih Miss Juliar. Setiap hari kalau baca berita luar negeri pakai bahasa Inggris. Bacanya read aloud, tapi nggak perlu kenceng-kenceng. Pelan-pelan aja dulu. Yang penting pronunciation-nya betul. Ini Miss Juliar juga belum banyak ketemu kosakata baru yang nggak tahu cara pengucapannya, jadi caranya meraba. Karena kan udah tahu nih ada stressing syllable, ada penekanan suku kata. Jadi Miss Juliar ngerabanya dari itu. Penekanan suku katanya. Nggak perlu lagi Miss Juliar buka kamus gitu ya untuk cari tahu cara pengucapan. Caranya gitu, meraba. Pelan-pelan dulu bacanya. If you're sure, kalau udah yakin, baru dipercepat. A bat is a mammal and a nocturnal animal. Udah yakin nih benar semua, baru dipercepat. A bat is a mammal and a nocturnal animal. Nah, gitu caranya. Mammal ini bahasa Inggrisnya untuk mamalia. A bat walaupun bentuknya seperti burung, but that's not a bird. It's a mammal. And a nocturnal animal. Binatang yang aktif di malam hari. Next, sekarang kita ke atas. Ara. Yuk dibaca sama Ara. Gampang banget yang ini. ED-nya The nggak bunyi. all night. Bunyinya all. One more time. The dog barked all night. ED-nya nggak bunyi. Bark all night. The dog barked all night. Yes, that's it. Nanti ada pelajarannya juga. ED ending. Disambung dengan pelajaran simple past nanti ketemu. Tapi yang perlu diingat, dari sekarang diingat-ingat nih, akhiran ED nggak pernah bunyi ed. Ada 3 bunyi, tapi nggak pernah bunyinya ed. Jadi nggak bacanya bukan barket, bark. Bark. Kebanyakan ED-nya sih nggak kedengeran. Apalagi kalau ada kata di belakangnya. Barked all night. Karena nanti bakal disambung bunyinya. Next. Sentence is for Gibran. Many horses like to bunyinya jadi to. Like to eat bark off the trees. Many horses like to eat bark of the trees. Yes, betul. Sekarang dilancarin. Many horses like to
it bark of the trees. Nah, yang terakhir masih satu kata karena nggak dideketin bunyinya. Like to eat bark of the trees. Bark of the trees. Ya, sekali lagi. Many horses like to eat bark of the trees. Many horses like to eat bark of the trees. That's it. Many horses, banyak kuda, like to eat bark, suka makan kulit kayu langsung dari pohon. Jadi pohon digigit-gigitin tuh kulit kayunya. Nggak tahu kenapa tuh, lagi mengasah Baru gigi kali. tahu aku udah makan Kulit kayu ya? Iya, bukannya makan rumput, makan daun, makan kulit kayu. Mungkin latihan giginya, kan gigitan kuda tajam tuh, sakit tuh. Kalau nonton video tuh ya yang tentara, Queen's Guard, penjaga ratu tuh ya kalau lagi berjaga pakai kuda, nah kudanya kalau nggak mau dideketin gigit orang itu. Next, sekarang gilirannya Arfa. With a disambung, with a. Killed, ed-nya nggak bunyi ed, jadi bacanya bukan killed, killed. She killed the fly with a fly swatter. Yuk dicoba sama Arfa. She killed the fly with the fly swatter. 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 Sekali lagi, one more time. She killed the fly with the fly swatter. 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 Ini bacanya walaupun ed-nya nggak bunyi ed, tapi kedengeran d-nya. Killed. Killed. She killed the fly. She killed the fly with the fly swatter. Pelan-pelan. Santai aja, santai. She killed the fly with the fly swatter. She killed the fly with the fly swatter. Nah, itu dia. Good. Bacanya boleh swatter atau swatter. Dua-duanya betul. Kalau American English, T di tengah. Ini kebetulan T di tengah mau satu mau dua. Di tengah-tengah di antara dua huruf hidup, bunyi T-nya seperti D cepat. Contoh di kata better, water, matter contohnya. Tapi kalau British English, orang Inggris, bunyi T mau di tengah, mau di depan, mau di belakang, bunyi tetap T, nggak ada beda-bedanya. Better, water, matter, swatter, bunyi T-nya kedengeran. Yang nggak kedengeran, R-nya yang di belakang. Bebas. You can pronounce it with the British English or American English pronunciation. Yang penting pengucapannya betul. Next sentence. Sekarang gilirannya Enzo. How long does it take? Disambung nih 3 kata. Does it take bunyi T-nya sama. To bunyinya jadi te. To fly from Jakarta to London. How long does it take to fly from Jakarta to London? Intonasinya turun. Makanya dari how-nya tinggi. How long? Yuk dicoba sama Enzo. How long does it take to fly from Jakarta to London? Yes, oh masih ditinggiin. Tadi udah betul awalnya. To London, langsung dipenggal. To London, supaya nggak naik bunyinya. How long does it take to fly from Jakarta to London? Yuk, dicoba lagi. How long does it take to fly from Jakarta to London? Yes, that's it. Remember, use the following intonation with the WH question word. Kalau kata tanyanya pakai WH, intonasinya turun kalimat tanyanya. Lagi, sekarang gilirannya Misdar dari tengah-tengah, berarti dari Gibran. We had sama a. We had a barbecue party in the park. Yuk, Gibran. Where is Gibran? Gibran, mic-nya belum on.
Where are you, Gibran? Nggak ada nih Gibran. Ara deh kalau gitu. Yuk Ara. We had a barbecue party. We had a barbecue party in the park. Yes. Kalau orang Australia bilangnya bukan barbecue, tapi Barbie. We had a Barbie. Barbie kayak tulisannya boneka Barbie. Itu slang wordnya orang Australia. Sekarang misalnya ke bawah, ke Ryan. The parking lot is jam-packed. ED-nya nggak bunyi. Jam-packed. Yuk Ryan. The parking lot is jam-packed. That's right. Jam-packed itu padat. Jam itu macet. Pack itu padat. Jadi udah padat banget. Parking lot ini bahasa Inggrisnya tempat parking umum. Yang kayak di mall, di hotel, pokoknya di tempat umum. Good. Lagi. Sekarang ke atas. Ke Enzo. With a jadi with a. He cut the wood. Cut sama the disambung karena bunyinya mirip nih. T. He cut the wood with a saw. He cut the wood with a saw. Perfect. Next ke tengah-tengah. Coba panggil Gibran lagi. Gibran. Where are you, Gibran? Ada. Ayo, Gibran. Tadi nggak denger, Miss. Nggak kedengeran, iya. I saw a police car. Saw disambung. I saw a police car park across the street. I saw a police car parked across the Ide-nya nggak pernah bunyi. Park across. I saw I saw a police car parked across. across the street. Yes, that's it. Jadi ed nggak pernah bunyi ed. Jadi bacanya bukan parked, tapi park. Park across the street. I saw a police car. I saw a police car. Bacanya police. Park across the street. Park diparkir di seberang jalan. Oke, quiz time. Bentar, biar ambilin dulu. Kita ke sini dulu. Ini langsung share bagiin, tapi share kasih contoh dulu. Ini udah dikasih bantuan, ada yang noun, ada yang verb. Ciri-cirinya kalau noun kata benda, di depannya itu pasti pakai kayak yang ini, en atau the. Ini ada e-nya. Berarti kita perlu noun kata benda. My dad used a saw to cut the wood. Nggak boleh saw yang kata kerja. Ada en atau the, mintanya kata benda. Contoh lagi. The surfer is riding the, ada the-nya. Kata benda lagi nih. Wave yang kata kerja artinya melambai. He waved his hands. Dia melambaikan tangannya. The surfer is riding the wave yang noun. Kalau kata kerja nggak ada atau en atau the. Contoh yang ini ada can. Kalau can udah pasti diikuti kata kerja. You can book yang verb. The tickets online. Book di sini kata kerja artinya membeli lebih awal. Now you try. Udah dikasih tahu tuh triknya. Biar nggak bingung ini pakai noun atau verb. There it is. Number 4 ada doesn't. Doesn't itu helping verb. Kata bantu kata kerja. Berarti perlu kata kerja. This word doesn't match with its definition. Kata ini enggak cocok, enggak pas dengan definisinya. Doesn't itu helping verb. Didn't juga helping verb. Berarti perlu verb. The number 5. The match yang noun was a tie.
I hope we see a and the perlu kata benda. Seal. Seal kata benda artinya anjing laut. Seal kata kerja artinya menyegel. Number 7, ada kata can lagi. You need a verb after can. Not all birds can fly. Remember, when can is placed in the sentence, it sounds like can fly. Did you hear the dog? Did ini helping verb. Udah ada verbnya hear, kata kerja. The dog, ini kata benda. Setelah kata benda perlu kata kerja. Did you hear the dog bark? Yang kata kerja. Tie the ribbon into ada e-nya. Berarti it needs a noun. Tie the ribbon into a bow. Kalau yang verb bacanya bow. They bow setelah noun. They ini noun, pronoun. Perlu kata kerja. They bow to the queen. Don't forget to type your names on the leaderboard. Udah ada Arfa. Well done. You are in 3rd place. Betul semua nih. Very good. Duluan nih Arfa. Ada siapa lagi nih? Gibran pasti. Ryan pasti nih. Am I right? Ada Altamis juga. Altamis is in 2nd place. Waduh, cepet banget waktunya nih. 21.3 seconds. Gibran in 3rd. Finish the quiz in 33.1 seconds. And followed by Ryan in 4th. 37.1 second. Arfa is now in 5th. Cek lagi. Pada cepet-cepet amat ya. Enzo is now in 3rd. Wow, beda cuma 2 detik nih sama Altamis. 2 seconds away. Siapa lagi? Belum ada. Oh, Ara in 6. Good job. One more time. Altamis, Enzo, Gibran, Ryan, Ara, Arfa. Very good. So that's the end of today's class. Tugas. The assignment is, I want you to read a sentence. Pick any sentence that you like. Pilih aja salah satu kalimat. Read and record it with a voice note and then send it to the group. Boleh kirim ke grup WhatsApp atau kirim ke Google Classroom. Kalimatnya bebas, yang perlu diperhatikan selain pengucapan homographs tadi, heteronyms and homonyms, juga penyambungan kata. Kalimatnya dideketin bacanya. Jadi tiap kata bacanya jangan satu kata. Kalau nggak bisa disambung, dideketin. Caranya sebelum direkam, latihan dulu. Bacanya pelan, tapi disambung bunyinya. Jadi bukan pelan satu kata. Pelan tapi disambung bunyinya. Atau dideketin bunyinya kalau nggak bisa disambung. Nanti kalau udah yakin, boleh dipercepat bacanya. Kalau Miss Jar bukan di kelas, ngomong bahasa Inggris juga rada cepet. Tapi karena ngajar supaya kalian paham, Miss Jar kasih ngomongnya
agak pelan. Bukan berarti lambat ya, ini agak pelan supaya kalian bisa nangkep, bisa mencontoh caranya itu. Selalu kalau pronunciation yang diperhatikan bukan cepatnya, tapi kejelasan pengucapannya, artikulasi. Sama sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga gitu. Artikulasi harus jelas supaya lawan bicara kita nggak salah tangkap. Oke, sering-sering berlatih di rumah. Kalau habis kelas pronunciation jangan dilupain. Nanti ini kalau bahasa ya nggak dipakai itu bakal berkarat. Maksudnya berkarat, lupa. Pengucapannya pun lupa. Miss Juliet aja sampai sekarang masih terus latihan pronunciation karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa kita. Tetap perlu dilatih supaya nggak lupa. Sama kalau kalian belajar bahasa Arab. Nah, sama juga. Belajar bahasa apapun harus terus dipakai. Umpama kita nggak punya teman latihan bahasa Inggris, nggak masalah. Baca aja. Read aloud aja. Apapun bacaan yang dalam bahasa Inggris atau bahasa yang sedang kalian pelajari, diucapkan nyaring. Kalian dengarkan suara kalian. Ini pengucapan udah benar atau belum? Kalau belum, ulang lagi. Read aloud terus. Misalnya juga begitu, read aloud. Terutama baca berita. Bacanya read aloud. Jangan dalam hati ya, dinyaringkan. Tapi nggak usah teriak-teriak. Di depan cermin lebih bagus lagi. Jadi kalian lihat gerak mulut. Karena gerak mulut sama letak lidah itu menentukan pengucapannya jelas atau enggak. Artikulasinya jelas dari situ. Gerak mulut dan lidah. Sama kayak bahasa Arab gitu ya, makrojul hurufnya diperhatikan. Bahasa Inggris juga begitu. Semua bahasa sebenarnya ya. Oke, before I end this class, sudah paham belum tugasnya? Masih bingung nggak dengan tugasnya? Siapa yang masih bingung? Boleh nanya. Nggak ada? Paham ya? Did you get it? Paham nggak nih? Nggak ada suaranya nih, diem paham apa enggak nih ya? Insya Allah paham. Alhamdulillah, Arfa doang nih jawab, yang lain nggak paham nih jangan-jangannya. Paham, Miss. Paham, alhamdulillah. Jadi nanti dikasih pengumuman dulu di grup. Kalian boleh kirim ke grup. Enaknya sih kirim ke grup. Jadi teman kalian juga ikut belajar. Umpama kalian ngirim salah nih pengucapannya. Teman kalian juga mau ngirim, ternyata kalimatnya sama. Jadi bisa belajar. Okay, thanks so much everyone for joining my class. I'll see you again next week with a new lesson, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Enjoy the rest of the day. Thank you, Barakallahu Miss. fikum. You're welcome.